Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Rauf, tidak lupa kepada rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Yang kedua, salam serta salam kita sanjungkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, acara inti. Dan yang keempat, penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik ibunya. Kepada adik ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik ini yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk acara yang ketiga adalah acara inti. Sebelum acara kita mulai, saya di sini selaku pembawa acara. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Rauf saya persilahkan. Silahkan bisa diisi depan. Sofi cepat diisi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kami saja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bisa untuk kali keduanya bisa bersilaturahim ke Masjid Al-Ikhlas di Sumberjadi yang luar biasa. Ini selama Ramadan kegiatannya banyak sekali dan yang bisa menggantikan atau mungkin menjadi Jogokarian seperti Jogokarian atau mungkin seperti masjid yang lebih semarak lagi menyambut Ramadan. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan terbaik kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan kita berharap semoga kelak bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan kelak syukur-syukur kita bisa berdekatan dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama. Ya, siap ya. Ya, yang paling depan. Kenapa saya pakai baju biru? Kenapa? Betul, ya sama kayak di foto. Jawaban yang sebenarnya. Kemudian kenapa di foto saya pakai baju biru? Karena saya pas pakai baju biru aja. Diminta foto sama Mbak Endah dan pakai baju biru. Tapi memang biru itu warna biasanya jadi warna ya. Dulu ada seorang penulis ateis, seorang penulis novel itu punya novel namanya Cintaku di Kampus Biru. Atau jasanya biru itu gimana gitu. Ya, semoga ya biar ceria sih ya. Ya, kali ini kita akan melanjutkan obrolan gitu ya. Obrolan yang dulu pernah kita mulai, tapi ini yang bikin rame kayaknya belum udah datang nih. Ya, mas-masnya belum udah datang. Tapi kita akan melanjutkan apa yang sudah kita perbincangkan sebelumnya. Ada judul yang menarik yang kemarin disampaikan, yaitu jomblo bermartabat ya. Jomblo bermartabat menuju akad. Apa masih pikirkan kalau ada judul gitu Mas? Nah Mas, apa yang Anda pikirkan ketika membaca judul ini? Tidak berpikir apa-apa. Ya, jomblo bermartabat ya. Saya akan memulai obrolan kita dengan sebuah kisah ya. Belum masuk ke materi pembahasannya, sebagai awalan saja. Ada dua orang yang tadinya berteman. Ini cerita fiksi ya, tapi semoga nanti bisa diambil. Ada dua orang pemuda yang tadinya berteman ketika kecil. Kemudian yang satu merantau jauh ke luar kota, kemudian yang satu jadi petani di rumah gitu ya. Jadi di rumah macul ya. Kemudian suatu hari Allah menakdirkan kemudian dua orang ini bertemu. Yang satu sedang asik di depan rumahnya, santai sambil senyum-senyum ngadep kopi gitu. Tapi nggak boleh puasa ya. Ngadep kopi kemudian sambil minum ya. Kalau yang suka merokok mungkin tambah karo linting. Ya, intinya sedang duduk nyantai di depan rumahnya. Kemudian pemuda yang dari kota tadi datang ke rumahnya membawa mobil pulang. Ya. Kemudian menyapa, "Bro, gimana kabarnya bro?" "Wah, alhamdulillah sehat." Ya. "Jam segini kok wis jagongan." "Nah emang kenapa?" "Jam 3 sore sudah jagongan, kan biasanya petani jam 2, jam 3 sudah santai-santai ya. Sudah santai-santai. Loh, baik. Jam segini kok udah jagongan. Ya emang kenapa? Ya kamu bisa menambah waktu kerja kamu kan, nanti bisa dapat bisa membeli kontrak tanah lagi. Kamu
nyangkul, misalnya sore kamu sambil dagangan gitu, kemudian kamu setelah dagang nanti uangnya kan terkumpul banyak, nah, nanti bisa ngontrak sawah. Terus kalau sudah ngontrak sawah terus gimana? Nah nanti kan kamu bisa maju lebih luas lagi. Nah terus kalau bisa maju lebih luas lagi gimana? Nah kamu bisa punya uang banyak, terus kamu bisa ngontrak sawah lagi. Terus gitu sampai apa? Ya kamu kan kalau udah punya uang banyak kamu bisa bahagia. Usik. Orang tadi bilang usik. Saya harus bekerja seperti itu karena ini ada realitas di. Saya punya kenalan itu bahkan dia kerja di pabrik. Kalau yang Lombok itu kadang jam 3 malam ada yang di sini ada juga ternyata ada juga ya. Jadi dia itu kerja di pabrik ketika shift siang, kadang malam itu tidur sebentar jam 1 jam 2 itu kadang bangun traktor atau kemudian nyemprot lombok si lain tidur itu ada yang seperti itu. Tadi orang tadi gini, si yang apa yang kamu cari ini bahagia dan aku ini bahagia. Kadang orang berpikir bahwa kebahagiaan itu kemudian sesuatu hal yang harus disebabkan dari hal-hal eksternal, yang harus punya uang, harus punya mobil, harus punya apa lagi, harus punya banyak apa sawah yang luas, apa pasangan hidup ya. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu tidak ya. Kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam dirinya. Ada satu kisah menarik lagi, satu kisah tentang ada seorang sufi namanya Robiah Adawiyah. Ini sebenarnya ceritanya ini ada sedikit apa ya? Apakah ini ceritanya Robiah atau orang yang lain? Tapi kisah ini populer dan tentang kehilangan kunci. Jadi Robiah Adawiyah suatu saat rumahnya ini mati lampu. Rumah kotoran ada listrik jam segitu belum ada listrik ya. Mungkin minyaknya habis atau apa gitu. Kemudian di rumahnya ini mati lampu. Robiah kehilangan kunci rumahnya. Petang ya. Kalau mati lampu kan petang ya, kalau lama ya, kalau saya enggak petang ya. Malam hari di gelap gulita gitu. Kemudian dia mencari kunci, enggak ketemu. Kemudian dia keluar. Jokowi si paden tak boleh ikut sini ya, dia mencari kunci di luar. Nah kamu nyari apa? Ditanya sama salah seorang ulama Hasan al-Basri, tanya kamu tuh nyari apa? Sering di situ tuh ngapain, nyari apa ini? Saya sudah nyari kunci, nah kuncinya hilang nanti. Kuncinya itu hilang di dalam rumah. Kalau kamu nyarinya di luar, di dalam rumah tuh gelap. Nyarinya di dalam. Masalahnya tuh bukan kamu keluar, tempat di padang kamu akan menemukan kuncinya. Kuncinya di dalam rumah, mau dicari di mana-mana di luar, ya nggak akan ketemu ya. Solusinya adalah kemudian kita menyalakan rumah lampu di dalam rumah itu, dan kemudian kita mendapatkan bisa mencari kuncinya ya. Jadi dari dua kisah ini Mas Taufik mungkin bisa memberi tanggapan. Tadi ada sebuah kisah itu tentang tadi, kemudian yang kedua kisah tentang Robiah. Monggo Mas Taufik, apa pendapat Anda tentang dua kisah tadi? Tunggu. Ya. Oke, karena tadi Mas Taufik teleponnya telat, salah sendiri. Ya, intinya gini ya, bahwa kadang orang berpikir bahwa ketika memiliki pasangan itu pasti bahagia. Atau mungkin ketika punya mobil ya, pasti bahagia. Atau mungkin ketika punya rumah besar pasti bahagia. Ternyata tidak ya. Itu ternyata hal-hal seperti itu bukan merupakan asbab atau
penyebab dari kebahagiaan, karena kebahagiaan hakiki itu berada dari dalam diri kita. Jadi kalau kita nggak bahagia apa ya? Kita nggak nemuin kunci itu dari mana? Karena lampunya mati. Jadi jangan kemudian mencari-cari kunci di luar ya. Kalau ada seorang psikolog dari siapa itu Stuart Mill itu mengatakan ada namanya problem ya. Ada penyakit psikolog itu yang jadi sesuatu kebahagiaan itu semakin dicari ya, semakin dicari-cari di luar itu dia semakin tidak akan menemukan kebahagiaan itu. Nah, kedengarannya kebahagiaan itu ada di dalamnya. Nyambung dengan pembahasan ini, saya ingin bertanya dulu kepada ini masih muda-muda. Jadi saya mau tanya itu agak tersukan-sukan ya. Yang belakang ini, yang belakang ini, mas, karena ini berhubungan dengan kami. Nikah itu penting nggak mas? Penting ya. Oke, setuju. Nikah itu penting. Pertanyaan kedua buat semuanya ini. Buat yang cowok-cowok ini, yang cowok-cowok yang sudah 20 ke atas atau 20 ke bawah juga boleh. 20 lebih berapa mas? Ya, istri solehah penting nggak mas? Penting ya? Penting mas? Penting. Sekarang pertanyaan buat yang cewek-cewek. Cowok soleh atau suami soleh penting nggak? Penting ya. Yakin penting? Yakin? Yakin. Ya, di dalam Al-Quran itu ada perempuan luar biasa yang kemudian menjadi simbol keimanan seorang. Ada yang dua, yang pertama adalah Maryam. Kemudian namanya yang kedua Asia. Ada yang kenal? Siapa Maryam? Siapa? Ibunya Nabi Isa. Ya, betul sekali. Siti Maryam ini bahkan nggak perlu bekerja ya cuma beribadah di dalam masjid dapat kiriman makanan kayak kita ini. Sekarang kita kiriman makanan. Tapi luar biasanya Maryam itu ketika dia beribadah di dalam masjid, makanan yang dikirim itu bukan makanan kalau kita apa nih bukan kasih jimat. Itu makanan kalau ada buah itu bukan pada musimnya. Sekarang musim semangka misalnya itu buah yang tidak pada musimnya dikirim. Ketika ditanya dari mana ini, dari Allah Subhanahu Maryam. Kemudian ada Asia. Yang tahu Asia? Istrinya Fir'aun. Sekarang saya tanya lagi, Maryam nggak punya suami solehah. Ya, Maryam gak punya suami yang soleh. Kemudian Asia suaminya salah, gak soleh ya. Siapa namanya Fir'aun. Sekarang saya tanya lagi, penting gak suami soleh? Masih penting ya? Oke ya. Ya memang penting, masih penting karena ada dua lagi sampel wanita yang lain, yaitu ada Khadijah yang suaminya adalah Nabi Muhammad SAW. Ada juga Fatimah yang suaminya Ali bin Abi Thalib. Bedanya apa? Kalau Khadijah ini kaya ya, punya harta yang banyak. Nabi Muhammad dan Khadijah pernikahannya luar biasa ya. Di kehidupannya berkecukupan. Sedangkan menantunya dan Fatimah putri Rasulullah berada dalam keluarga yang serba keterbatasan. Sampai-sampai pernah Fatimah itu minta membantu sama Rasulullah ya. Kemudian sama Rasulullah bukan dikasih pembantu, tapi dikasih bacaan dikir apa? Saya tahu. Sebelum tidur silakan baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tuhan ketika Fatimah itu capean ngurus rumah tangga, kemudian minta membantu sama Rasulullah, ternyata dikasih
Zikir malah bukan membantu. Dan ternyata dengan zikir itu ternyata salah satunya adalah menguatkan. Jadi tadinya mungkin gampang capek dengan berzikir, ternyata tadi ya bisa. Dari 4 kasus tadi ternyata pertama Maryam tidak punya pasangan yang soleh. Kemudian Asia punya pasangan, tapi pasangannya soleh apa kan? Tidak soleh, sama sekali tidak soleh. Bahkan kemudian orang yang bahkan sampai mengaku dirinya Tuhan Fir'aun ya. Kemudian yang ketiga punya pasangan tapi hidupnya berkecukupan. Kemudian yang keempat punya pasangan tapi hidupnya serba terbatas, serba tidak berkecukupan. Apa yang kemudian ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari empat tipe keluarga yang kemudian ada dalam Al-Quran tadi? Yang pertama bahwa sebenarnya kemuliaan seseorang itu satu tidak tergantung dari pasangan. Jadi semuanya walaupun ada maksudnya ketika kita mendapatkan pasangan yang soleh, pasangan yang soleh itu akan mempermudah kita untuk kemudian soleh juga gitu. Pasangan yang soleh malah tambah soleh ini salah soleh. Tapi ada juga pasangan yang suaminya soleh tapi istrinya nggak soleh. Istrinya coba Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh juga ya. Itu suaminya soleh tapi pasangannya ternyata tidak soleh. Jadi kemuliaan kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ditentukan dari kita punya pasangan atau tidak ditentukan dari pasangan kita baik atau tidak ditentukan dari punya harta atau tidak ditentukan dari miskin atau kaya. Kemuliaan di sisi Allah adalah kemudian karena ketakwaannya. Oleh karena itu, nah ini jomblo bermartabat. Banyak orang yang kemudian berpikir jomblo, kayak kata-kata jomblo itu kayaknya gimana gitu ya. Jomblo itu gimana gitu ya. Tapi sebenarnya ketika di surat Al-Mulk ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ada yang tahu artinya? Ada, Mbak? Mas yang di hotel. Ya, Mas. Artinya apa, Mas? Iya, pas sekali kotor ya. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan maut, mati, dan hayat dan hidup. Dia buatkum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu dan untuk dites nanti siapa yang paling ahsan, paling baik amalnya. Artinya punya pasangan atau tidak punya pasangan itu adalah suatu hal yang kemudian memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengetahui jodoh kita, ini anak SMP belum mau jodoh. Atau ada yang mau menikah saat SMP? Jodoh kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauhul Mahfuz. Ada yang kemudian orang yang memang kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melejit dengan adanya pasangan. Tapi ada juga orang yang jomblo tapi malah jadi orang luar biasa. Contohnya, saya punya kajian Riyadhus Shalihin, itu penulisnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu jomblo sampai usia 40-an ya, 40-an tahun jomblo untuk nikah sampai akhir hayatnya. Tapi Masya Allah, apa yang kemudian dia dapatkan dari kejombloannya itu, dia menulis banyak sekali kitabnya. Dan kitabnya itu luar biasa. Bukan hanya diterima oleh kita orang Nahdien misalnya,
tapi juga diterima oleh semuanya. Riyadhus Shalihin gitu. Di mana-mana dikaji gitu ya. Ngaji Riyadhus Shalihin itu semuanya ngaji. Arba'in Nawawi ya dikaji semua. Artinya bahwa orang single pun itu bisa mendapatkan kemuliaan. Jadi jomblo itu bukan aib ya. Jomblo itu bukan aib. Bahkan dengan jomblo itu kadang seorang bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Mas, klik-klik sendiri aja Mas. Yes, ya. Lanjut ya. Sekali lagi, jomblo is no problem ya. Jomblo tidak bermasalah. Kamu tetap bisa berprestasi. Dan jomblo itu bukan aib. Bahkan orang bisa kemudian pusing dulu Mas. Pusing dulu. Tulisannya nggak boleh dipinjam. Allah menciptakan hidup dan mati untuk ngetes kita, ya. Siapa yang paling baik ahsan amalah, siapa yang paling baik amalnya. Jadi sekali lagi yang merasa wah kok wis umurnya sudah banyak tapi kok masih jomblo ya, maka jangan berkecil hati ya. Banyak ulama-ulama yang jomblo, bahkan Ibnu Taimiyah itu sampai usia juga hampir seumuran dengan Imam Nawawi juga jomblo ya. Tapi tetap berprestasi. Juga yang sudah punya pasangan seperti Mas Taufik ini jangan sombong ya. Ya jangan sombong ya, walaupun sudah punya pasangan ya. Kedua-duanya adalah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian membuat kita siapa sih tes ya, siapa yang di antara kita yang lebih bertakwa. Nah, kali ini kita akan sedikit ngobrol tentang tadi jomblo bermartabat. Bermartabat itu apa enggak? Bermartabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Ya. Saya mendefinisikan bermartabat, sebenarnya bukan mendefinisikannya, tapi saya membuat kepanjangan dari kata bermartabat itu ada beriman, bernya, kemudian marnya, mantap dalam beragama, tanya takwa, bernya bermanfaat, t-nya jadi teladan, bermartabat. Jomblo bermartabat, ya nggak ada Mas. Iya, seminggu diri bermartabat ya, beriman. Nah, jadi biar jomblo ini jadi jomblo berkualitas. Mari kita ngobrol bahwa kemudian salah satunya tentang pasangan kita itu salah satunya jika kita meningkatkan kualitas kita, maka insya Allah akan mendapatkan pasangan yang lebih baik pula. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas ini dulu ya, tentang jomblo bermartabat ini. Seorang pemuda ini atau jomblo ini kemudian kita bisa menjadi bermartabat. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama adalah beriman. Ya. Ayat ini surat Al-Kahfi ya, bercerita tentang pemuda Al-Kahfi. Ada yang tahu ceritanya? Pasti sudah tahu ceritanya semuanya. Pemuda ini yang pertama harus ini beriman seperti pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi ini adalah beberapa orang pemuda yang hidup di masa pemerintahan yang zalim, yang kemudian untuk mempertahankan imannya ya, karena rajanya ini sangat zalim dan memaksa kepada kekafiran untuk mempertahankan imannya. Jadi pemuda itu harusnya gitu ya, punya iman yang kuat gitu. Kalau sekarang tuh gimana Mas pemuda sekarang? Kenapa Mas? Ya,
yang satu beriman. Mereka adalah orang-orang yang kemudian memilih untuk memihak kepada kebenaran. Di mana kemudian masyarakat saat itu, masyarakat bahkan kemudian pemimpinnya ini mengajak untuk kepada kekafiran, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemuda Ashabul Kahfi ini memilih untuk beriman. Di antara lingkungan masyarakat yang rusak, bahkan kemudian pemimpin masyarakat itu yang rusak, maka pemuda-pemuda ini memilih untuk beriman. Di antara para sahabat pun banyak yang masih usia pemuda-pemuda ketika masuk Islam. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu sekitar 20 tahunan masuk Islam. Padahal ada yang tahu kisahnya Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair ini adalah seorang sahabat Nabi yang nek cewek biasanya dia ini ada cowok ganteng, sugih, anak orang sugih, tokoh masyarakat, kemudian kaya, berkedudukan, berpendidikan, cerdas, malah kan kira-kira dilamar itu langsung siap. siap banget. Itulah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah seorang pemuda yang bapaknya ini adalah orang kaya, ibunya juga orang kaya, tapi ibunya ini lebih kaya, lebih kuat pengaruhnya di masyarakat daripada bapaknya, sehingga di lingkungan Quraisy itu sang istri yang punya strata sosial lebih tinggi ini berhak misalnya mengatur suaminya cerai atau tidak cerai itu dari pihak istri karena strata sosialnya yang tinggi gitu ya. Kemudian Mus'ab bin Umair ini apa kabar dari dua keturunan orang kaya tadi, kemudian ibunya juga punya tokoh gitu ya. Atau malah stres ya untuk terus Mus'ab bin Umair itu dari kecil itu sudah dididik sama ibunya karena ibunya ini orang kaya ya. Pakaian yang dia pilih selalu adalah pakaian yang terbaik dan tidak ketika bertemu kadang sudah selalu berganti pakaian. Pakaiannya adalah pakaian yang terbaik, selalu disisir rapi sama sejak kecil ya. Anak yang suka menurut kalau saya dulu rotor aku gitu ya. Biasanya seperti itu. Kemudian itu disisir rapi, kemudian di pakaian yang bagus, bahkan minyak wanginya itu adalah kalau sekarang mungkin dari Paris gitu ya minyak wanginya. Jadi kalau Mus'ab bin Umair lewat gitu ya, itu belakangnya itu walaupun tidak lihat Mus'ab gitu, Mus'ab bin Umair udah lewat ini ya. Karena apa? Karena bau parfumnya itu khas ya, dan itu spesialnya orang-orang tertentu saja yang punya. Bisa ganteng, pakaiannya bagus-bagus, anak yang suka. Tapi ada satu keputusan yang luar biasa yang mungkin dia putuskan di usia yang sangat muda, sekitar 20 tahunan. Apa itu? Dia memilih Islam. Dia memilih beriman kepada Rasulullah. Padahal tidak ada yang mendakwai. Jadi Mus'ab bin Umair ini hanya mendengar ada Nabi Muhammad yang mendakwahkan tentang Islam. Mendengar saja, tidak ada yang kemudian mendatangi secara khusus. Beda dengan Utsman atau mungkin itu kan didatangi Abu Bakar, ada yang didatangi sahabat-sahabat. Mus'ab ini tidak. Mus'ab usia 20-an tahun mendengar ada suatu hal kebenaran, ada Rasulullah, enggak ada panggil sing mari rame. Pemuda usia 20 tahun memutuskan satu keputusan yang berat, yaitu dia masuk Islam. Kenapa berat? Karena setelah dia masuk Islam, semua fasilitas dari ibunya itu dihentikan. Di kiri kata. Yang tadinya selalu sisiran rapi, kemudian berpakaian bagus, itu dihentikan semua fasilitas sama ibunya di usia 20-an tahun. Nah, jenengan kira-kira ya, sing mas ya, anak wong sugih, kemudian
ada hal seperti itu, kira-kira milih tetap ibu atau kalau bapak aman atau lancar segini. Ini Mus'ab ini memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia di usia muda menentukan satu pilihan yang luar biasa. Dan ini yang kemudian harus dimiliki seorang pemuda, yaitu tekad iman yang kuat. Saya kemarin melihat video Mas Eko ini juga keren, Mas. Apa kawan saya udah kayaknya tak akan segera ya. Kemarin itu videonya keren, tapi ya seperti itu, pemuda harus seperti itu. Jangan kemudian pemuda ini malah mengekor tokoh-tokoh ini tadi ngomong ngejari maksiat, malah pemuda itu bermaksiat. Tetangga-tetangganya ada yang berbuat kerusakan, malah itu berbuat kerusakan. Tidak, itu adalah pemuda yang bermartabat hati. Bukan itu pemuda yang ngecek-ngecek lagi, yang tidak memiliki prinsip berbeda dengan Mus'ab bin Umair. Dan luar biasanya Mus'ab bin Umair ini, dia setelah masuk Islam, gitu ya, bajunya yang tadinya baju terbaik jadi bajunya baju tambal-tambalan. Kemudian dia masuk, dia menjadi dai pertama yang dikirimkan Rasulullah ke Madinah, sehingga Madinah itu menjadi Islam adalah perantaraan Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah, dia datang ke salah seorang tokoh, mendakwahkan Islam, masuk Islam. Kemudian ada dua orang tokoh lagi yang berpengaruh. Beberapa hari kemudian Madinah itu hampir setiap rumah itu ada orang Islamnya di Madinah. Hanya beberapa hari Rasulullah berdakwah di Madinah, di Mekah sampai 12 tahun, itu banyak ya. Iya, tapi Mus'ab bin Umair seorang pemuda paling ganteng yang sudah tidak kaya lagi ya. Itu datang ke Madinah hanya hitungan beberapa hari saja bisa mendakwahkan Islam kepada orang-orang Madinah, sehingga orang Madinah masuk dalam agama Islam. Itu Mus'ab bin Umair. Anda harus menjadi bagian orang-orang pemuda yang seperti itu. Ashabul Kahfi, mereka memegang kebenaran. Orang-orang kalau itu sebuah kebenaran, itu dipegang, benar-benar dipegang, dibela kebenaran itu, bahkan menjadi bagian dari kebenaran itu. Jangan kemudian malah, wah itu kebenaran yang merugikan saya pergi. Jangan seperti itu. Yang pertama beriman. Makanya Ashabul Kahfi itu dipuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula atau mereka beriman. Itu yang pertama, bermartabat. Yang pertama beriman. Yang kedua, mantap dalam beragama. Ini ada 7 golongan ya. Langsung saja artinya. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah di bawah naungan arsy-Nya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah SWT. Kalau kita membayangkan ini ya, kejadian ini, matahari sudah ditarik rotok redup. Sekarang matahari lagi diskon ya. Ditarik rotok redup ya, sehingga panas sekali, tidak ada naungan, tidak ada pohon sebenarnya. Kita sekarang siang saja kalau nang sawah itu panas ya, ini Mas. Ada yang sok kesal cuma kayaknya nggak ada ya. Kalau ke sawah siang-siang itu sekarang ini panas ya, seperti ini saja sudah. Enten niku Pak. Niki Mas Putra ini muka. Ya sudah langka ya, orang pemuda yang sok ke sawah sekarang langka. Tapi memang itu ya, sekarang panasnya seperti ada sudah panasnya sudah luar biasa. Apalagi besok ya, tidak ada panasnya sudah ditarik sampai matahari mendekat. Kemudian tidak ada iup-iupan, naungan itu ya iup-iupan ya. Selain benderanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan 7 golongan yang diantaranya adalah, salah satunya adalah ini, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, bermartabat. Dan kedua, mantap dalam beragama. Dan orang mantap beragama itu maksudnya apa? Rasulullah SAW berfirman, bersabda, "Faman yuridillahu khairan fayufaqihuhu fid-din." Orang yang diinginkan oleh Allah menjadi baik, maka dia akan dipahamkan terhadap agama. Dan mulai dari ini, dari belajar ilmu agama.
agar mantap agamanya itu mulai dari ilmu dulu ya. Masa orang ngerti, makanya kemudian ahli ilmi dan ahli habib ya. Setan itu lebih takut kepada ahli ilmi yang tidur ya. Siapa yang tidur ini ahli ilmi yang tidur ada yang sudah tidur ya. Daripada abid ahli ibadah yang jahil yang bodoh ya. Karena ilmu untuk mantap dalam beragama itu kita perlu belajar tafakuh gitu, belajar agama. Dan Mas Taufik silahkan ngaji, sudah SMP nggak apa-apa ngaji. Ini Safina sampai apa Mas? SMP gitu. Safina ya. Nah, Safina itu sebenarnya kalau sudah diamalkan sudah luar biasa. Salam Taufik, salam Taufik. Salam Taufik. Itu kalau diamalkan ya sudah luar biasa. Mantap dalam beragama. Berikutnya takwa. Seorang pemuda, kata Imam Syafi'i, seorang pemuda ini dilihat dari ilmu dan takwanya. Jika tidak punya ilmu dan tidak punya ketakwaan, maka tidak ada artinya seorang pemuda. Di ilmu pemuda itu dilihat, kata Imam Syafi'i, bukan saya ngomong, saya bacakan maksudnya. Tapi ini di Diwan Syafi'i, syairnya Imam Syafi'i mengatakan pemuda itu dilihat karena ilmu dan ketakwaannya. Kalau nggak ada diwannya ini, nggak ada harganya, kata Imam Syafi'i. Maka seorang pemuda harus beriman dan bertakwa. Kemudian berikutnya adalah bermanfaat. Nah, ini salah satu yang luar biasa saya lihat dari pemuda-pemuda Beranti ini. Berarti ini adalah ini bermanfaat. Kalau ukur kebaikan seorang, kata Rasulullah, khairukum anfa'akum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Jadi memberikan manfaat ini adalah kemudian menjadi satu dari bermartabat tadi, bermanfaat. Kemudian yang terakhir pemuda bermanfaat dan bermartabat adalah menjadi teladan. Jadi pemuda bermartabat adalah yang menjadi teladan dalam kehidupan. Nah ini kemudian yang perlu kita lakukan, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Orang yang punya ilmu mengamalkan, maka selanjutnya adalah kemudian menjadi teladan dan mendakwahkan ilmu yang dia miliki. Sebagaimana Rasulullah adalah teladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad suri teladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan beliau banyak beramal. Iya, itu tadi bermartabat. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan dulu Pak Kades. Bermartabat dari mana? Dari mana? Jam berapa? Masih tahu. Nanti di sahur masih 10 menit lagi. Ayo. Kita selesaikan dulu materinya baru kita nanti ngobrol ya. Oke. Terakhir adalah tadi adalah menuju akad. Jomblo bermartabat. Jadi jomblo yang bermartabat tadi, maka kemudian next step-nya, step berikutnya adalah menuju akad. Jadi pemuda yang bermartabat bukan orang yang kemudian setiap malam minggu ngajakin makan tahbuka, tapi pemuda bermartabat adalah yang kemudian yang berani datang ke ibunya untuk mengajak ibunya. Itulah pemuda bermartabat. Dan ini pesan Rasulullah sebagai penutup dari materi kita. Mohon diperhatikan dulu, ini pesan terakhir dari saya. Ya, Rasulullah bersabda, ya masyarakat sahabat, wahai para syabab pemuda di atas kita
Barang siapa sudah mampu untuk menikah baru ini Syokani menerjemahkan Ba'ahki pertama dua. Yang pertama adalah wajib jima, mampu secara seksualitas. Yang pertama, tapi mampu secara seksualitas itu harus didampingi dengan laki. Ada kemampuan itu memahami dan menafkahi. Jadi kata Imam Syokani, kata barah, pemuda yang ba'ah itu seperti apa? Pemuda yang ba'ah itu ada yang pertama kuatul jima, sudah mampu secara seksual. Yang kedua, dia harus mampu sudah mampu menikah ba'ah, yang sudah dia mampu membayar mahar, yang mampu menafkahi. Jangan dilihat mahar itu harus eksekutor. Jangan dilihat menafkahi itu 1 bulan harus 5 juta. Tidak ya. Ini adalah ba'ah itu nafkah. Nafkah itu ya mahar wanita yang semakin murah maharnya itu lebih baik. Kemudian tadi menafkahi ya. Menafkahi juga relatif, sangat relatif ya. Kalau ya minimal kalau kita makan, istri kita juga makan. Kalau kita berpakaian, istri kita harus berpakaian juga lebih banyak daripada yang lain ya. Itu ya, bagaimana menafkahi itu seperti itu. Bisa makan, insya Allah. Kalau usah takut, saya dulu ketika menikah itu kalau saya tidak kerja, maksudnya saya tidak terikat dalam suatu saya para dagang obat herbal itu karena macul di rumah ini. Saya menikah, jadi saya bekerja ini barang dan hukum nikah ini bisa bermacam-macam yang menurut para ulama. Ada yang kemudian orang diwajibkan, sudah wajib, yang sunnah, ada yang ubah, bahkan ada yang makruh, itu yang haram ya. Itu ada kategori sendiri, juga bukan yang haram. Kenapa kita menikah ya? Manislah mu'aminkum ba'ah paling tambah akan menikah. Palinlah ma'aminkum basar, karena itu bisa menentukan pandangan, wa ahsan sudah bisa menjaga kemaluannya. Kemaluannya sakit dan bahkan siapa yang tidak mampu faliyasum maka berpuasa. Paling sama aku mikir. Kalau ini ada yang menarik ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi pernikahan itu seperti benteng dalam menjaga kemaluan. Sedangkan puasa itu seperti hijau. Hijau itu kalau bisa dikatakan panen ya, tapi ada juga yang mengatakan seperti bagaimana manusia. Jadi kalau sama ketika tembok sama jajaran manusia itu tidak kuat. Kuat tembok ya, jangan pernah ini. Tembok benteng itu lebih kuat daripada kemudian tameng. Tameng itu kan di bawah manusia ya. Itu lebih bisa bertembus. Ustaz, saya puasanya siang, tapi kalau manusia itu yang bisa tembus ya. Tadi ya, tulisan lain adalah semua dari siapa saja yang sudah bersambung ibadah antarisnya sudah menikah.
Asal itu. Kalau ada yang sudah dinikahi, ada yang tidak, ada yang halal. Ya. Tapi kalau belum ada yang dinikahi kan paling gitu. Nah itu berat ya mas. Biar saya sering itu berat. Karena godaan itu berasa. Itu mungkin yang saya sampaikan dari saya. Gue sampaikan ada yang perlu kita diskusikan. Masih ada beberapa yang kita masih ada 10 kita silakan dimakan misalnya mengungkapkan suatu. Kalau Pak Agus mengungkapkan sesuatu. Kalau ini. Libur. Oke. Derek, kalau tulis tungane sing maju. Apa tak dongane? Langsung tes. Apa iki kok tulis apa? Kiri tadi aslinya pembantu nomor DP. Saya nek pakannya sembilan satu ya wis bapak insyaallah ya sudah buat berjumlah Mas. Normal Mas. Penghasilan juga sudah ada tuh. Sudah ada penghasilan. Bisa memberi mahar. Mahar paling bilang seperangkat alat sholat ya sah. Dongane itu Gus, masalah itu dolan. Dongo terpilih berpengilah. Jangan kali ajak sinten ini. Aku. Ane itu bilang sing muruk-muruk sing lagi sparring iki. Arep pulang sing terbaik sange Gusti Allah. Tidak bisa menerima apa adanya, maksudnya paling plong. Tapi itu kan Mas, memang kemudian menikah ketika sudah mapan ya, menikah ketika yang masih muda ini sekali lagi kalau bisa segera menikah. Kenapa? Kalau yang masih sekolah selesaikan sekolahnya. Sini bapak ini. Ya, segeralah menikah. Sesuai ini masih baik juga. Segeralah menikah saja. Sudah apa semuanya? Sudah berhasil atau sudah atau berubah ya? Itu ada yang sama stop konsultasinya. Segeralah menikah ya, karena tadi kalau kita nunggu mapan itu menikah ketika belum mapan sama menikah ketika sudah mapan. Kalau menikah belum mapan itu kayak roller coaster. Roller coaster kan susah. Ada mana nopo? Tapi dengan naik turunnya roller coaster itu bisa mengikat. Kan biasanya naik roller coaster misalnya sama pasangan istri atau suami kan, mesti yuk. Mesti anjing kencang ya. Ini Pak Hafiz. Mesti anjing kencang gitu. Wah, itu akan menguatkan hubungan antara suami istri dengan adanya naik turunnya kehidupan. Dan itu laki-laki yang misalnya saya belum punya pekerjaan, belum punya apa-apa, sudah nikah itu justru malah perlu diapresiasi Mbak. Ya. Wah ini pemuda yang luar biasa yang mau berjuang gitu. Jadi naiknya seperti itu, naik turun, siap untuk berjuang, siap mati-matian untuk kemudian menafkahi anak istrinya. Tidak ketika kita menikah sudah mapan, itu kayak jangan ke biru lupa naik gitu. Truk yang bis kendaraan yang tinggal nggak ada adrenalinnya sama sekali ya. Naik turunnya itu pernikahan ketika sudah mapan dan yang belum mapan. Khusus untuk Pak Kades ini Pak Kades aja milas itu di goblok terki. Kita channel buat sing gelem nopo apa anane kok masih tak mau tuh nggih nopo gelem matang oke. Jangan kok nanti nembung nopo di. Nanti masalahnya. Kadang kan kita sudah takut dulu Pak Kades. Takut dulu wah. Kayak saya misalnya wajahnya juga pas-pasan, kita kan hampir sama Mas. Bagus kok. Seru kayak guys. Kita kan bahasa pas-pasan. Jadi juga ketika mau memilih
memang kita sudah harus pandai-pandai bercermin dulu juga ya. Sehingga kita ketika menentukan pilihan ya tadi ditentukan pilihannya. Tapi kita kadang memang laki-laki khususnya ya, kadang sok takut dulu. Saya punya Pak D itu sampai sekarang belum menikah. Masalahnya apa? Masalahnya karena dia takut apa ya? Takut bayangan gitu. Sesuk aku nyambut gawe semene gawe dhewe rasane omne iso nek jadi bojo ya. Nah, dia takut seperti itu. Sehingga dia nunda pernikahannya sampai usia 30-35 ya. Itu kan usia sudah 35-40 itu kalau laki-laki kadang sok wis males nikah. Alasan nikah karena ada yang takut kalau sepena dewi nikah menambah masalah punya istri dan sebagainya. Nah ini kadang seperti itu karena kita takut bayangan ke depan oleh opo kayak imam opo itu memang segur kayak imam Allah itu menciptakan perut itu pasti menciptakan apa yang diisi apa diisikan ya. Yang sudah mengalami siapa ya maksudnya kadang kita tuh berpikir sesuk kita duit ini dompet dari desa khususnya oleh masa opo lah seperti itu tapi ternyata bisa makan juga. Jadi jangan takut ini buat laki-laki jangan takut wah aku digawean jangan. Jadi kalau mau nikah itu ya sudah nikah selesai. Yang penting kita punya tadi keinginan bisa memberi mahar, bisa siap untuk menafkahi ini. Tanggung jawab sikap kita sebagai seorang laki-laki yang lebih penting. Perkara ditolak urusan kiri rasa dipikir dulu ya. Pertama kan boxing ya mas. Kalau bising ayu kok mau kurang tapi boxing saya. Kalau topak pas ngilu gitu loh. Pas nonton itu, kadang sok mirip umi pipi jadi. Kalau sok nonton foto mak pecah. Maksudnya berkaca itu tadi ya saya tidak mungkin berharap seperti misalnya tadi ya saya sadar diri wajah saya seperti ini hasilnya saya seberapa gitu. Tapi kemudian kita punya keinginan untuk bersama untuk kemudian menikah itu adalah menjalankan sunnah Nabi untuk kemudian menjaga kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini orang itu bukan bukan ini itu mana gimana?